pagi Bu Wati. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak Andi, alhamdulillah kabar saya pagi hari ini sehat Pak. Bagaimana dengan Pak Andi? Ya, begitu juga dengan saya Bu, alhamdulillah. Hari ini saya juga sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mohon maaf Bu Wati, saya mengganggu waktu Bu Wati sebentar saja boleh ya? Ya Pak. Kebetulan hari ini saya juga sedang jam kosong. Jadi begini Bu Wati, seperti dengan kesepakatan kita kemarin bahwa dalam supervisi ada 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu pra-observasi, kemudian nanti saya mau izin juga observasi ke kelas dan juga pasca observasi. Jadi kali ini saya mohon izin ya Bu, mohon waktunya sebentar untuk melaksanakan tahap pra-observasi. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar terkait kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Itu ya Bu? Ya. Tidak ada masalah ya Bu? Tidak ada masalah. Oke. Nah, ini sedang jam kosong juga Pak Iya, Andi, iya, iya. pelajaran olahraga. Ini berarti kalau saya lihat dari modul ajar kemarin yang kita sepakati, kelasnya kelas 1, mata pelajarannya bahasa Indonesia. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya meningkatkan kemampuan siswa tentang membaca suku kata. Ya. Babi, dan berbeda itu ya. Seperti itu? Iya Pak, benar seperti itu karena fase di awal kelas 1 itu kita baru bisa menggunakan tentang membaca suku kata. Iya, berarti mengenalkan mereka pada suku kata. Iya. Baru seperti itu ya. Baik berarti. Kira-kira nanti pada saat observasi di kelas, pada pembelajaran nanti, pada bagian manakah yang sekiranya Bu Wati ingin diperhatikan lebih? Apakah pada misalnya pada pengelolaan kelas atau pada pembelajaran diferensiasi atau pada medianya? Nanti Bu Wati pilih yang mana? Supaya lebih Saya fokus. itu kurang maksimal di pengelolaan kelas Pak. Karena anak-anak itu masih susah diatur dalam pembelajaran. Kadang ada yang mengganggu temannya saat pembelajaran, tidak bisa fokus. Seperti itu. Baik, berarti. Jadi kita sepakati dulu ya, tujuan kita nanti adalah untuk apa kira-kira, agar tidak melebar, kita fokuskan ke bagian mana apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita nanti. Gimana Bu? Menurut saya nanti kita fokuskan dulu ke pengelolaan kelas. Ya, Pak. pengelolaan kelas ya. Saya ingin agar saya ingin agar kemampuan dalam mengelola kelas saya di dalam pembelajaran itu bisa bagus, bisa efektif, sehingga anak-anak nanti bisa aktif dalam pembelajaran. Yang membuat gaduh tadi supaya bisa diminimalisir. Saya catat tadi ya. Jadi hal yang paling penting dari pembelajaran yang akan laksanakan nanti, saya akan fokus kepada pengelolaan kelas dengannya, agar semuanya aktif, gitu, tidak ada yang mengganggu. Nah, kalau boleh saya tahu, situasi yang sedang Ibu alami selama ini itu seperti apa? Apakah ada hambatan-hambatan selama ini dalam pengelolaan kelas? Apalagi kelas 1 ya Bu? Iya. Gimana nih? Kelas 1 kan masuk dalam tahap penyesuaian ya Pak ya. Ya sebetulnya selama dalam pembelajaran itu anak-anak kelas 1 itu masih susah untuk dikendalikan Pak. Tapi hambatan saya di kelas 1 itu ada anak yang tidak fokus dalam pembelajaran. Masih suka seenaknya sendiri. Itu memang istimewa dari TK-nya. Iya. Itu ada anak yang istimewa Pak. Susah untuk diajak fokus gitu dalam pembelajaran. Iya Bu. Iya, saya juga paham itu. Saya juga tahu siapa anaknya itu. Namanya juga masih transisi. Mungkin dia berpikir dia masih seperti di TK. Karena padahal sudah di SD. Menurut Ibu tindakan anak tersebut itu masih dalam kewajaran atau sudah di luar kewajaran? Menurut saya anak itu masih dalam kewajaran Pak. Tetapi yang itu susah itu kan ada anak yang pendiam, itu suka dijaili oleh temannya itu tadi, sehingga dia jadi juga itu tidak fokus Pak. Menangis. Iya, namanya juga. Harus sabar ya Bu ya. Ini berarti selama ini dari skala 1 sampai 10
posisi Bu Ati itu kalau dengan nilai sendiri ya ada di posisi mana terkait dengan tujuan pengelolaan kelas tadi. Kemudian nanti setelah dilaksanakan itu kira-kira Ibu ingin berada di posisi berapa? Skala 1 sampai 10 ya. Kalau menurut saya itu dalam pengelolaan kelas itu masih di posisi 6 Pak. Masih Dalam biasa. kelas ya. Kenapa? Tetapi saya Nggak apa-apa. ingin lagi punya tantangan supaya dalam mengelola kelas nanti saya bisa di level 8 atau di level 9. Oh iya. Jadi bisa ya punya target segitu ya. Enggak apa-apa. Harus berproses. Kira-kira Ibu Ati apakah sudah punya ide atau solusi untuk mengelola kelas tadi agar bisa terkendali, terutama si tadi anak yang istimewa tadi? Gimana ya? Saya sebetulnya sudah punya ide Pak. Tetapi saya masih ragu untuk melaksanakan ide saya itu. Kenapa Bu? Kok ada keraguan sampai ada keraguan itu mengapa? Jadi Pak, kan anak-anak yang suka mengganggu, itu suka bermain sendiri, tidak fokus. Iya. Nah itu saya punya ide supaya nanti pembelajaran itu saya bentuk dalam permainan Pak. Jadi anak-anak itu tidak merasa oh ini pelajaran, karena itu dikemas dalam bentuk permainan. Oh iya, bagus sekali Bu. Itu bagus loh Bu, nggak usah ragu-ragu. Jadi dicoba saja, jangan takut, terus dicoba saja. Nanti kita bisa lihat kan efektifnya di mana. Ya betul. Ya Pak, nanti saya akan mencobanya. Kemudian kira-kira prioritas apa? Prioritas apa nanti yang Ibu siapkan untuk mengelola kelas tadi dengan baik? Menurut saya yang akan saya prioritaskan nanti merancang kegiatan itu supaya mengundang aktivitas siswa itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Ya, karena anak itu kan anak kelas 1 kan suka bergerak aktif ya. Sana kemari. Nah, jadi kita kemas dalam bentuk permainan. Lantas strateginya bagaimana untuk mencapai itu tadi? Strateginya kita tidak dalam bentuk permainan ya seperti yang sudah saya utarakan waktu dulu ya. Semua bisa ikut dalam permainan itu. Jadi anak yang suka mengganggu itu ikut dalam permainan itu tadi, tidak sibuk sendiri, tidak mengganggu temannya. Semua bisa ikut dalam permainan itu ya. Ya. Baik berarti luar biasa. Saya lanjutkan. Kira-kira nanti ukuran kesuksesan dari rencana Ibu tadi apa? Ukuran kesuksesan saya nanti jika dalam pembelajaran itu tidak ada lagi anak yang gaduh, yang suka jahili temannya pada waktu pelajaran. Jadi semua bisa ikut aktif dalam permainan pembelajaran itu. Oh iya, luar biasa. Berarti fokusnya di pengelolaan kelas, semuanya bisa ikut aktif dalam pelajaran, tidak ada lagi yang mengganggu temannya gitu ya. Kemudian ini ya Bu ya, misal nanti di tengah-tengah itu ya Bu, mungkin ada hambatan. Kira-kira langkah antisipatif dari Ibu apa kalau misal di tengah-tengah itu ketemu hambatan? Hambatan itu pasti ada ya Mbak ya. Kalau kita melaksanakan kegiatan. Tapi nanti dengan itu kita berpikir positif thinking aja Pak nanti. Nah, misalkan nanti ada anak yang nangis, nah nanti saya akan mendekati dia, mendampingi secara individu, memberikan motivasi padanya. Iya, tetap pendampingan individu ya, nanti antisipasinya gitu nanti ya. Baik, bagus sekali Bu. Ya, jadi masih ada backup langkah yang lain. Baik Bu Ati, kita sudah ngobrolin tadi, saatnya kita buat kesimpulan bersama ya. Kira-kira kesimpulan seperti apa yang kita dapatkan dari pembicaraan kita tadi? Menurut Bu Ati? Kesimpulan dari saya Pak, dalam meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas, kita tetap harus memberikan pelayanan yang lebih kepada anak itu, pada anak didik kita. Karena setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tahu sesuai kebutuhannya ya, sesuai kebutuhan. Jadi pelayanan tadi melalui apa permainan tadi ya? Melalui permainan. Iya, luar biasa. Bermain sambil belajar. Iya. Kira-kira sudah bisa dilaksanakan. Mulai kapan nih kira-kira Bu? Besok pagi sudah siap. Oh, sip. Sudah bisa.
Kemudian, menurut Ibu siapa saja yang Ibu anggap dapat membantu dalam menjalankan rencana tadi? Yang terlibat nanti pertama ya tetap siswa ya Pak, siswa saya kelas 1, tetapi saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah yang nanti bisa sukses dalam permainan itu tadi, permainan dan pembelajaran. Saya juga akan memberikan pengertian ya pada teman-teman lain bahwa Bu Atik sedang mencoba untuk melaksanakan pembelajaran dengan permainan, jadi nanti dia tidak dirasani dengan bermain. Kok kayak bermain terus ngopo tuh? Ternyata kan kalau tidak tahu kan tidak bukain bermain, ternyata kan pembelajaran itu. Baik nanti. Adakah yang ingin Bu Atik sampaikan tadi? Pak. Gitu ya, luar biasa Bu obrolan kita tadi. Nyata selama ini Bu Atik punya potensi ya, memendam keinginan. Kalau sekarang bisa diutarakan. Saya kira besok bisa ditindak lanjuti ya Bu ya. Siap Pak. Ya, besok kita tindak lanjuti. Luar biasa. Sampai jumpa besok. Semoga dalam pembelajaran lancar. Sekali lagi terima kasih sekali Bu Atik atas waktunya. Silakan bisa dilanjutkan ke aktivitas yang lainnya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Atik. Selamat siang Bu Atik. Bagaimana perasaannya ini setelah melaksanakan pembelajaran tadi sambil diobservasi tadi? Selamat siang Pak Andi. Tadi saya agak grogi sekali Pak. Tapi lama-lama rasa grogi itu hilang, sekarang jadi plong. Apa harus grogi Bu tadi? Tidak apa-apa loh Bu, kan saya juga nggak apa-apain tadi. Tapi luar biasa Bu. Menurut saya pembelajaran Ibu tadi sangat bagus sekali. Jadi benar-benar mengaktifkan anak-anak dalam pembelajaran, dari top sekali Bu. Itu ya Bu ya. Makasih tadi saya sampai terharu tadi. Nah Bu Atik, ini kita berada di pasca observasi ya Bu ya. Setelah tadi sudah pembelajaran, sudah plong, nanti dalam obrolan kita akan membahas tentang tadi pembelajaran di kelas. Nanti kira-kira hal apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita nanti? Iya Pak, dalam obrolan nanti saya berharap agar nanti saya dapat masukan atas praktik mengajar saya, terutama dalam pengelolaan kelas. Mohon masukan, bimbingan dan sarannya dari Bapak. Oh iya. Oke, kita nanti belajar bersama-sama ya Bu, sambil ngobrol ya Bu ya. Bu Atik, jadi menurut Ibu Atik ukuran keberhasilan pertemuan kita kali ini atau obrolan kita kali ini apa? Menurut saya ukuran keberhasilan nanti saya akan merefleksikan proses pengelolaan kelas ketika pembelajaran. Pengelolaan kelas saya agar menjadi efektif dan efisien, bisa membuat semua murid menjadi aktif dalam pembelajaran dan tidak lagi ada siswa yang mengganggu saat proses pembelajaran. Jadi fokusnya di situ tadi ya Bu ya, pada pengelolaan kelas yang efisien, gitu ya Bu ya? Ya Pak, proses dalam pengelolaan kelas, proses dalam pengelolaan kelas dalam pembelajaran maksudnya nanti bisa melalui permainan tadi yang sudah saya praktekkan. Jadi kita sepakat itu dulu tapi ya, untuk kita diskusikan bersama nanti ya. Ya betul Pak, sepakat. Ya. Menurut Ibu Atik, hal
yang paling penting dari pembelajaran tadi yang telah Ibu laksanakan tadi apa? Hal yang jadi sangat penting menurut Ibu. Menurut saya yang paling penting, karena fokus saya itu adalah pengelolaan kelas, yang penting itu membuat kelas itu menjadi hidup dalam pembelajarannya, sehingga semua anak bisa aktif dalam pembelajaran. Tidak ada lagi anak yang membuat gaduh dalam pembelajaran. Membuat kelas itu menjadi hidup, tidak ada lagi yang gaduh. Ya, baik sekali. Tadi prakteknya saya lihat sudah baik sekali. Kemudian dalam pembelajaran tadi masih adakah hambatan atau permasalahan yang Ibu rasakan selama pembelajaran? Menurut saya tidak ada hambatan yang serius, Pak. Namun ada anak yang mengganggu pembelajaran itu kan anak istimewa ya, Pak. Saya juga tanya tadi. Itu cepat merasa bosan dengan permainan itu. Jadi semangatnya itu yang mengganggu itu hanya di awal saja. Nanti setelah itu sudah agak menurun lagi. Paling bosok tadi ya, Bu. Nah, saya lihat loh, ini anak itu istimewa sekali. Begitu ya, Bu. Jadi dia itu hanya tertarik di awal tapi cepat bosan gitu. Kira-kira Ibu Ati punya solusi atau gagasan ke depannya untuk mengatasi hambatan tadi enggak? Solusinya nanti mungkin saya akan lebih memperbanyak model permainan agar anak itu tidak cepat merasa bosan. Jadi diperbanyak model permainannya. Kemudian adakah nanti apakah ada konsekuensinya kalau misalnya permainan ditambah, dampak positifnya bagaimana, dampak negatifnya bagaimana gitu? Dampak positifnya itu mungkin agar anak tadi tidak merasa bosan dengan permainan pembelajaran itu. Tapi dampak negatifnya nanti pasti ada, Pak. Dampak negatifnya anak akan merasa kecapean, kelelahan, karena banyak bergerak nanti dengan permainan itu tadi. Iya, jadi gitu ya, Bu. Ada dampak positifnya juga dampak negatifnya harus dipikirkan juga berarti ya. Bu Ati, menurut Bu Ati dari level 1 sampai 10, kalau kemarin kan sebelum pembelajaran Bu Ati berada di level 6. Sekarang setelah pembelajaran itu menurut Bu Ati berada di level berapa dari skala sampai 10? Level berapa ya? Mungkin ada di level 8 setengah lah, Pak. Iya, sip. Ini sudah makin pede ya, Bu ya. Sudah makin pede sekarang. Ya, ketika sudah dilaksanakan kita mendapatkan kepercayaan diri lagi ya, Bu. Jadi nggak usah ragu-ragu ya, Bu ya. Cepet, jangan aku takut, laksanakan aja, jangan takut gagal gitu ya, Bu ya. Ini cukup puas ya, Bu ya. Lumayan puas, Pak. Alhamdulillah sih. Iya. Gitu berarti. Menurut Ibu, adakah yang masih perlu ditingkatkan? Mana yang sudah baik? Mana yang perlu ditingkatkan? Menurut Ibu, adakah yang masih perlu ditingkatkan? Menurut saya yang perlu ditingkatkan itu tadi kepada anak-anak yang istimewa tadi, Pak, agar dia tidak merasa bosan dalam pembelajaran itu tadi. Jadi perlakuan apa sebenarnya kepada anak istimewa tadi? Mungkin saya nanti akan memperkaya pengetahuan saya tentang jenis-jenis permainan yang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Jadi strategi lagi gitu ya, berarti memperkaya bagus sekali. Nah, nanti kalau Ibu sudah menguasai jenis-jenis permainan, kemudian sudah dijalankan di dalam pembelajaran, itu harapan Ibu ke depannya seperti apa? Harapan nanti yang saya capai itu agar kelas saya itu menjadi aktif dalam pembelajaran. Jadi anak-anak yang dalam pembelajaran itu tidak merasa bosan. Jadi supaya kelasnya jadi aktif ya, Bu. Menyenangkan juga itu, gerakan sekolah menyenangkan juga itu bisa pada murid. Nah, Bu Ati, setelah serangkaian obrolan kita ini tadi, kira-kira kesimpulan apa yang Ibu peroleh? Menurut saya kesimpulan yang saya peroleh itu dalam mengelola kelas itu harus lebih baik lagi agar kelas itu menjadi lebih aktif. Diperlukan langkah-langkah yang lebih baik lagi itu
gurunya harus lebih kreatif. Nah, salah satunya dengan menciptakan permainan-permainan dalam pembelajaran, terutama di kelas 1. Iya, kelas 1 luar biasa tadi kelas 1 tuh. Harus ekstra tenaga juga ya Bu. Iya, Bu Ati, lagi komitmen apa yang akan Ibu ambil untuk dapat meneruskan hal-hal positif tadi Bu? Menurut saya harus tetap upgrade diri saya Pak. Banyak belajar tentang pengelolaan kelas agar kelas saya itu menjadi lebih efektif dalam pembelajaran. Banyak belajar tentang bermain sambil belajar. Learning, ya. Dengan permainannya menyenangkan itu. Iya, saya setuju sekali itu. Kemudian kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk terus menjalankan hal tadi? Yang pertama tentu saya butuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian nanti saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain, bisa menjembatani. Iya Bu, bagus sekali. Jadi hal-hal Ibu yang positif tadi bisa dilaksanakan, itu bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain Bu. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu bisa dilanjutkan seperti itu terus. Kira-kira siap untuk teruskan ya? Siap Pak, insya Allah saya siap melanjutkan. Semoga saya bisa istiqomah dan konsisten Pak. Iya, nanti kita bisa sharing kepada teman-teman yang lain biar agar kelasnya lebih aktif seperti kelas itu tadi. Itu Bu, terima kasih atas waktunya kepada Bu Ati. Saya terima kasih sekali telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan pada siang hari ini. Saya bangga dan terharu. Bu Ati, saya lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih. Bu Ati bisa melanjutkan kegiatan yang lain.